Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah takdir. Tentang takdir ya. Tidak ada yang bisa berubah, inilah takdirmu ya. Takdir hidupmu. Seperti apakah yang akan terbaca energi kamu, kita akan coba bahas. Dan ingat, Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sabar kartunya. Inilah takdirmu yang tidak bisa kamu rubah. Oke, kita akan coba lihat. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kita akan coba lihat di sini. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi, Taurus ya. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke? Baik, teman-temanku. Ada the Wheel of Fortune. Suatu perubahan, keberuntungan, ya. Ini akan berpihak kepada kamu. Di mana? Di masa-masa dulu, ya, di masa lalu, kamu pernah ditakdirkan menjadi seseorang yang penuh dengan kesedihan, kekecewaan, ya, keterpurukan, kesengsaraan, ya. Kamu pernah mengalami hal itu semua. Nah, itu sebuah takdir. Ternyata takdir itulah yang menuntun kamu mencapai perubahan ini. Ya, pastinya perubahan ini kepada arah yang lebih baik. Suatu kebahagiaan tentunya. Nah, jadi kamu benar-benar kayak belajar dari kesedihan itu, belajar dari kekecewaan itu, ya, belajar dari kegagalan itu yang membuat semuanya berubah. Nah, takdir yang tadinya kamu kayak ngerasa sulit untuk melakukan apa-apa, sulit menemukan kebahagiaan dan lain sebagainya, ya. Di situ kamu mulai tersadar untuk bisa menuangkan ide-ide kreatif, menuangkan pemikiran kamu bahwasanya aku tidak bisa hanya menerima takdir saja, tapi aku akan menciptakan takdir aku sendiri gitu loh. Nah, inilah yang kamu lakukan. Bisa kita. Takdir dari Tuhan itu memang sudah ada, tapi kita juga bisa harus berusaha untuk merubah semuanya itu menjadi lebih baik gitu loh. Nah, itulah yang kamu lakukan. Oke? Kamu bisa merubah keadaan kamu bisa merubah semuanya. Bahkan semua hal-hal di masa lalu yang kamu jadikan takdir buruk, itu adalah sebagai tombak bagi kamu untuk bisa bangkit meraih semua harapan kamu. Ya, inilah dia, The Wheel of Fortune. Perubahan itu akan terjadi. Oke? Nah, luar biasa ya. Jadi sekarang ini kamu itu bukan tentang untuk meratapi takdir itu enggak, tapi bagaimana cara untuk menata kembali. Itu yang kamu lakukan. Walaupun terkadang aku udah berusaha, Kak, aku udah berdoa, aku udah melakukan semuanya, tapi tetap aja takdir aku buruk, Kak. Bukan. Bukan buruk takdirnya gitu loh. Ya, tapi kitanya mungkin Tuhan masih menginginkan kita untuk bersujud kepadanya, atau Tuhan menginginkan kita untuk selalu berdoa kepadanya dan melakukan hal-hal yang baik. Karena aku melihat di sini ada hukum tabur tuai juga. Ya, the word. Jadi apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Nah, di situ akhirnya kamu sadar, hukum karma pasti akan berlaku. Saat memang pernah aku kayak diintimidasi misalnya, aku kayak dikhianati misalnya gitu ya. Maka di situ kamu akan mendapatkan keadilan. Jadi saat kamu mungkin ya merasakan hal yang begitu sangat terluka, kamu akan mendapatkan keadilan di sini. Oke? Nah, begitu juga misalnya saat kamu benar-benar menjadi seseorang yang terzolimi ya, atau merasa terintimidasi ya, yakinlah di sini kamu akan mendapatkan karma baik ya, akan mendapatkan keadilan di sini. Oke?
Nah, dengan begitu akhirnya kamu sadar, aku harus benar-benar bisa merubah diri aku ke arah yang lebih baik, melakukan hal yang positif, berbuat baik ya. Karena dengan begitu, ya karma baik juga akan hadir ke dalam hidup aku. Ya, ini yang kamu lakukan. Jadi karma itu bisa kita lakukan sendiri, kita rubah ya. Ya dengan cara kita sendiri meminta kepada Tuhan, melakukan hal yang baik. Aku yakin, apa yang kamu harapkan, apa yang menjadi mimpi kamu atau doa kamu itu akan terwujud. Oke, nah inilah dia. Oke, karena di sini ada karma ya. Jadi kamu akhirnya sadar karma itu akan berlaku untuk kita gitu loh. Jadi ya walaupun nantinya ada hal-hal yang sedih, sakit, kecewa yang kamu dapatkan, tapi kamu bersyukur dengan itu gitu loh. Bersyukur untuk apa? Ya untuk hal-hal yang baik ke depannya. Karena kamu tahu Tuhan pasti punya rencana yang indah buat kamu. Oke? Di sini ada diimpress. Nah, ada juga sih beberapa dari kamu ini ditakdirkan menjadi seseorang yang mungkin sendiri saat ini, di saat ini ya, bukan selamanya ya. Tergantung nantinya kartu apa yang muncul lagi. Nah, ada beberapa dari kamu ditakdirkan menjadi single parents, kamu pernah menikah lalu berpisah, atau memang kamu sampai detik ini belum menemukan pasangan? Ya, ada, begitu. Nah, tetapi di sini aku melihat Devil of Fortune, perubahan itu terjadi lagi. Kamu mungkin tidak akan sendiri lagi. Kamu tidak akan kesepian lagi. Kenapa? Karena kamu sudah melakukan banyak hal di sini, ya. Nah, di sini ada contohnya Child of Wands. Kamu coba untuk bertindak, mungkin introspeksi diri, kenapa ya? Aku selama ini mungkin udah berapa tahun nih hidup aku gitu ya. Umur aku udah 20 tahun atau 17 tahun, 17 gitu ya. Terus kamu sampai detik ini aku belum punya pacar, aku belum punya pasangan. Apa yang salah dari diri aku ya? Di situ kamu mulai berpikir, kamu mulai introspeksi diri, ya. Karena orang-orang teman-teman aku pada gampang tuh ketemu dengan pasangannya atau ketemu dengan jodohnya. Tapi aku kok apa ya, ribet gitu loh. Kok aku susah, sulit gitu ya. Nah, itu kamu mau coba introspeksi diri, apakah aku kurang baik? Apakah yang aku lakukan ini masih kurang? Apakah doa aku masih kurang gitu loh? Atau Tuhan inginnya aku bersujud kepadanya gitu loh. Nah, ternyata itu kamu lakukan. Kalau iya, aku akan melakukan ini. Agar apa? Takdir aku berubah, tidak sendiri lagi, tidak kesepian lagi gitu ya. Karena ada beberapa dari kamu seperti itu. Tapi ada ya beberapa dari kamu yang benar-benar sudah menjadi single parents. Mungkin kamu seorang perempuan yang punya anak, sudah cerai cerai ya dari suaminya ya. Atau kamu seorang duda, mohon maaf. Tapi ya kamu punya banyak tanggungan, tapi aku melihat perubahan pada diri kamu itu benar-benar kayak signifikan. Kamu menjadi orang yang kuat, kamu menjadi orang yang benar-benar fight gitu ya untuk kehidupan kamu ke depan. Sehingga kamu ini orang yang tidak malas-malasan gitu loh. Walaupun kamu hidup sendiri, apalagi yang perempuan, kamu tidak tidak hanya meminta belas kasihan siapapun, tapi kamu berjuang sendiri di sini. Ya, mungkin saja beberapa dari kamu ditakdirkan seperti ini. Tetapi takdir ini kenapa Tuhan berikan kepada kamu? Karena kamu adalah orang yang kuat. Karena kamu mampu mengatasi semuanya. Dan kamu juga orang yang terpilih gitu loh. Ya, ternyata kamu itu orang yang terpilih untuk menerima semua cobaan ini, semua takdir ini ya. Dan Tuhan ternyata sudah menyiapkan sesuatu hal yang indah buat kamu ke depannya. Ya, kamu harus yakin itu karena ada child of wands. Ya, ada satu hal yang benar-benar kamu miliki nantinya, mungkin Kak ini pasangan baru, ya, orang baru akan ketemu dengan kamu, ya, akan ada di sini, ya, Devil of Fortune, perubahan itu akan terjadi. Jadi terkadang nantinya kamu akan merasa berterima kasih kepada keadaan kamu yang dulunya pernah terpuruk. Kenapa? Itu membuat kamu menjadi kuat, membuat kamu menjadi akhirnya sadar dengan diri kamu. Apa yang harus kamu lakukan, kamu tahu gitu loh. Tidak hanya berpangku tangan, tidak hanya meminta belas kasihan, enggak. Tapi kamu lebih memperjuangkan diri kamu. Dan itu mungkin akan lebih elegan lagi buat kamu. Oke? Nah, di sini ada Explorer of Pentacles. Nah, kamu juga di sini aku juga melihat ya, beberapa dari kamu mungkin pernah merasa kehilangan ya, merasa kehilangan sesuatu hal. Mungkinkah pekerjaan, mungkinkah cinta ya, apapun itu. Mungkin saja sesuatu hal yang berharga itu hilang dari diri kamu. Tetapi aku melihat itu akan diganti dalam bentuk yang berbeda. Ya, dan kamu akan merasa hidup kamu itu kayak begitu sempurna nantinya. Dan bahkan berterima kasih kepada masalah itu. Karena nantinya kamu akan ditemukan dengan sesuatu hal yang lebih baik gitu loh. Entah itu pekerjaan, entah itu seseorang ya. Mungkin ada nih seseorang sudah meninggalkan kamu, di mana dulunya kamu cinta mati sama dia atau dia cinta mati sama kamu. Tiba-tiba aja ya kita harus berpisah gitu loh. Dan itulah adalah takdir.
Dimana tadi kamu dengan dia harus berpisah. Namun pada akhirnya kamu akan ditemukan dengan orang yang tepat. Ya, karena Tuhan tahu bagaimana cara untuk memisahkan antara kamu dengan dia, karena kamu dengan dia tidak berjodoh gitu loh. Nah, dan Tuhan juga punya cara tersendiri untuk menyatukan antara kamu dengan seseorang, di mana kamu akan berjodoh dengan dia. Begitu ya. Oke, ini dia. Oh, aku melihat ya, bagus sekali. Ini mungkin takdir yang benar-benar membuat kamu akhirnya sadar akan diri kamu, apa yang harus kamu lakukan ke depannya, dan akhirnya kamu merasakan benar-benar harus fight gitu ya. Nah, itu tentang general kamu. Kita akan coba buka tentang percintaannya kamu ya. Bagaimana percintaan kamu yang sebenarnya? Takdir apa yang kamu miliki tentang percintaannya kamu? Oke, kita akan bahas tentang general dan percintaannya kamu. Old school. Aku melihat ada sebuah kondisi yang begitu kusut ya di sini. Mungkin saja ada beberapa dari kamu hubungannya itu kayak berantakan, kayak lagi kusut-kusutnya. Mungkin juga kamu dengan seseorang ini ditakdirkan punya banyak masalah. Ya, kenapa? Mungkinkah cinta kamu lagi diuji di sini? Ya, bisa jadi ya lagi diuji. Karena di sini ada blowing kiss, unconditional love. Ada sebenarnya seseorang ini punya cinta yang begitu besar kepada kamu. Bahkan cinta ini dia tidak minta imbalan apapun. Cinta dia tanpa syarat di sini. Ya, dia tulus mencintai kamu. Ya, dan dia benar-benar kayak bisa memberikan kamu apa adanya. Dan dia berharap kamu juga bisa menerima dia apa adanya. Kekurangan kamu dia akan terima, kelebihan kamu apalagi, ya. Dan ternyata saat seseorang ini mungkin hadir ke dalam hidup kamu, mungkin sempat sih ya kamu dengan dia itu punya hubungan. Lalu antara kamu dengan dia mungkin terpisah lagi berkonflik atau mungkin lagi berantem begitu ya, atau memang kamu dengan dia ada kesalahpahaman yang tidak pernah ketemu jalan keluarnya begitu. Nah, tetapi di sini dia itu punya cinta tanpa syarat kepada kamu, ya. Nah, aku juga melihat di sini get back aja. Aku melihat ada setting date online. Ada berapa dari dia ataupun kamu di sini yang mungkin ditakdirkan atau kamu deh ya, mungkin bertemu dengan seseorang yang jauh ya, yang dimana ketemunya itu di sosial media atau di Facebook atau di IG atau di suatu aplikasi gitu ya, di suatu aplikasi. Nah, seseorang ini otomatis dong kita nggak tahu siapa dia, nggak kenal siapa dia. Di situ peran kamu ya, peran kamu itu untuk mengetahui siapa dia sebenarnya, dari mana asalnya, keluarganya bagaimana. Itu perlu kita untuk ketahui gitu loh. Dan dia juga seperti itu terhadap kamu sebenarnya ya. Nah, aku melihat saat kamu menemukan seseorang ini mungkin juga ini takdir ya. Karena mungkin selama ini kamu sudah pernah sering berhubungan dengan orang-orang yang mungkin dekat dengan kamu, mungkin di satu wilayah gitu ya, atau mungkin satu umuran atau apa ya. Di sini kamu akan ditakdirkan ketemu dengan seseorang yang mungkin lebih rumit lagi masalahnya. Tetapi ya semoga itu mungkin akan bisa terselesaikan. Karena ada cinta tanpa syarat di sini. Ya, semoga aja salah satu di antara kamu dengan dia itu mau berkorban. Oke. Nah, di sini aku juga melihat eh kamu ditakdirkan juga menjadi seseorang yang sering ditipu ya, dimanfaatkan oleh orang lain ya. Karena seseorang ini mungkin dekat dengan kamu, selalu membohongi kamu dalam segi apapun. Ya mungkin kamu bisa sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Apakah ini mungkin dalam percintaan? Apakah ini mungkin dalam hal finansial gitu ya? Karena seseorang ini kayak benar-benar menyimpan sebuah rahasia yang besar terhadap kamu gitu loh. Entah itu rahasia kamu ini simpannya ataupun siapa di sini. Ya, ada seseorang ini. Ya, mungkin saja ya, seseorang ini nantinya akan merubah takdir hidup kamu. Jika dia adalah orang yang baik ya, jika ini hal yang positif, dia akan benar-benar bisa merubah hidup kamu. Dan jika ini hal yang negatif, seseorang ini penuh dengan kepalsuan kalau aku lihat. Ya, tergantung kamu menilai dari mana. Kita pasti akan tahu ya, pasti akan tahu orang yang tulis itu seperti apa, orang yang tidak tulis itu seperti apa. Kita akan menyadari, oke? Nah, di sini ada the butterfly, next fase. Nah, beberapa dari kamu akan melanjutkan fase ke berikutnya. Jadi ada juga ya kamu dengan seseorang ini yang tadinya intens komunikasinya ya, tetapi mungkin ada sesuatu hal yang membuat dia menjauh. Mungkin ada dia mendengar omongan-omongan miring tentang kamu atau omongan-omongan negatif tentang kamu, sehingga pada akhirnya dia berasumsi kalau kamu itu adalah bukan yang tepat menurut dia gitu loh. Ya.
Di sini ada talking, tapi sebenarnya di sini ada fase baru yang akan segera kamu lewati dengan dia. Walaupun dia di sini orang ini gitu ya, tidak mengakui kamu atau bagaimana, tapi pada akhirnya antara kamu dengan dia mungkin juga akan bersama di sini, ya. Nah, di sini ada talking, interest, awaiting message. Ada seseorang di sini yang lagi menunggu pesan dari kamu. Ada seseorang yang begitu menunggu kabar dari kamu. Kenapa? Dia ingin bicara, ingin mengatakan segala sesuatunya ke kamu, ya. Seolah-olah ya mungkin dia tidak akan menutupi perasaan dia lagi ke kamu. Nah, inilah yang mungkin dia inginkan di sini. Oke. Nah, jadi buat teman-temanku, aku merasa seseorang ini lagi menunggu kabar juga dari kamu. Semoga aja ya seseorang ini nantinya akan ditakdirkan bersama dengan kamu. Mungkin juga ya ada sebuah chemistry antara kamu dengan dia. Wow, kebalik lagi ini. Oke, sebentar ya. Nggak ngelihat sih tadi. Nah, teman-temanku, jika benar-benar ada seseorang yang ingin membuat kamu berubah hidup, ya kamu pikirkan kembali. Jika dia benar-benar tulus, kamu akan merasakan ketulusan dari hatinya ya. Kamu akan merasakan ketulusan dari hatinya. Jadi kamu jangan meragukan intuisi kamu. Oke, kita akan coba cek di sini untuk cerita kamu selanjutnya seperti apa. Ada sukses ya. Ada sukses. Ya, semoga aja kita semua itu akan sukses. Ada sebuah kedamaian di sini. Ada sebuah kebahagiaan di sini. Kamu akan melupakan energi-energi negatif yang ada. Arti kata ya inilah hal yang positifnya. Ya, buat kamu bahwasanya kamu akan ngerasa hidup kamu damai. Karena kamu ditakdirkan mungkin menjadi orang yang kuat. Jika kamu seorang single parents, kamu juga akan bisa berdamai dengan keadaan. Ya, kamu mungkin tidak akan memaksakan harus begini, harus begitu, enggak. Ya, nah itu yang aku lihat. Sukses akan menjadi milik kamu di sini. Apapun itu yang kamu saat ini lagi perjuangkan, kamu akan ngerasa kesuksesan kamu itu membuahkan sebuah hasil. Oke. Ini ada heal. Seseorang ini benar-benar mencoba untuk memperbaiki semuanya. Oke. Jadi seseorang ini kayak benar-benar memperbaiki semua keadaan ini. Karena dia tahu semua apa yang dilakukan itu ya mungkin demi untuk dirinya sendiri atau bagaimana. Tetapi di sini aku melihat seseorang ini nantinya dia akan bisa lebih menjiwai ataupun menjadi seseorang yang loyal atau orang yang bersahabat begitu ya. Karena di sini dia benar-benar kayak udah sembuh dari segala kesedihannya, ada trust. Dan ini juga keyakinan. Seseorang ini memang benar-benar yakin kalau dia akan bahagia bersama kamu. Jadi keyakinan ini terkadang juga bisa akan jadi doa ya. Dan semoga aja ini nantinya akan bisa membuat kamu ngerasa aku yakin aku bisa bahagia. Aku yakin aku bisa memiliki ini atau itunya gitu ya. Oke. Nah, jadi buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Oke, buat teman-temanku sampai ketemu lagi. Dadah.